berapa hari sebelum meninggal tersenyum gitu kan, yang beredar lah ya. Tafsirnya Mas Reza apa? Walaupun saya juga bisa paham, misalnya ketika netizen mempertanyakan ya, kenapa sih kok di tangga Polda Metro Jaya ketika berhadapan dengan awak media, ibu korban ini tidak bercerita tentang kepedihannya yang kehilangan anak. Mas, ada kasus yang lagi banyak perbincangan tentang pembunuhan atau anak ditenggelamkan. Dante namanya, usia 6 tahun, tenggelamkan oleh pacar ibunya. Ada yang paling banyak diperbincangkan itu adalah soal si ibu. Si ibu yang begitu mengikhlaskan ya untuk kepada orang lain, yakni pacarnya, untuk olahraga yang belakangan baru diketahui anaknya juga tidak suka berenang. Mas Reza ngelihat dari sisi psikologi kayak apa ya? Supaya saya lega, saya curhat dulu kali ya. Kalau bicara tentang kasus anak, apalagi anak yang dihabisi dengan cara yang menurut saya sedemikian keji, sebetulnya berat bagi saya. Tapi ya oke lah, kita bahas. Saya nggak boleh a priori nih, terus terang nggak boleh a priori. Dalam pengertian, saya pikir kita harus menempatkan pengasuh, caregiver, ibu atau siapapun sebutannya tetap dalam dua posisi. Dua posisi yang mungkin saja akan dihadapi oleh mereka atau yang bersangkutan di arena hukum ke depannya nanti. Posisi yang pertama, akankah kita memandang sang pengasuh atau ibu ini sebagai korban sekunder? Kalau kita posisikan dia sebagai korban sekunder, berarti ada korban primer. Korban primernya siapa? Tak lain tak bukan adalah Ananda Dante. Disebut sebagai korban primer karena dia yang secara langsung berhadapan dengan pelaku viktimisasi, dengan pelaku. Sementara korban sekunder, walaupun dia tidak menjadi sasaran pembunuhan, bahkan walaupun dia tidak berada di TKP, tapi ada ikatan biologis dengan anak, dengan korban primer, membuat korban sekunder juga bisa merasakan kesedihan, kepahitan, kemarahan, dan seterusnya. Itu kalau kita posisikan ibu atau pengasuh sebagai korban. Tapi sekali lagi, saya tidak tahu ke depannya proses hukum akan seperti apa. Alhasil terbuka kemungkinan lain bahwa pengasuh juga bisa saja terposisikan sebagai, maaf kata, sebagai pelaku. Kenapa? Ya silakan saja buka Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika bicara tentang misalnya nih, kekerasan terhadap anak, pembunuhan terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak, penelantaran terhadap anak, atau berbagai macam bentuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak lainnya, ternyata tidak membuat pengecualian. Artinya, keluarga, orang dekat, guru, orang tua bisa saja kemudian diposisikan oleh hukum sebagai tersangka, nantinya terdakwa, pelaku pidana. Nah, dengan cara pandang yang saya pikir tidak a priori semacam ini, maka sekali lagi simpulannya hanya dua. Ke depan, pengasuh spesifik orang tua akan berada di posisi mana ya dalam kasus meninggalnya Ananda Dante? Apakah sebagai korban ataukah justru berposisi sebagai pelaku pidana? Kalau dari cerita yang beredar dan diberitakan, Mas Reza ngelihatnya posisinya di mana? Saya sebetulnya tidak mau berandai-andai kan, karena tadi saya katakan di awal, saat ini sejujurnya perasaan saya lebih digelayuti oleh perasaan sedih, perasaan kehilangan. Ya kenapa? Ya karena saya juga punya anak kan. Saya punya 5 orang anak. Dan salah satu anak saya yang paling bungsu usianya juga tidak terpaut jauh dari usia Ananda Dante. Jadi kalau saya mencoba berempati sebagai sesama orang tua, saya bayangkan bahwa pengasuh Dante, orang tua Dante, adalah juga berada pada posisi sebagai korban. Sebagai korban. Tapi tadi saya katakan, saya kan tidak semata-mata digerakkan oleh hati, tapi juga oleh penalaran. Nah, penalaran yang tidak a priori mengharuskan saya untuk secara konsekuen melihat dua kemungkinan itu. Kemungkinan jadi pelaku itu ada di titik mana ya? Kalau misalnya kita gunakan pasal-pasal tertentu, apakah pengasuh spesifik keluarga, lebih spesifik lagi orang tua, menyepelekan hak anak untuk terlindungi, hak anak untuk terjaga, hak anak untuk terpelihara,
Terutama dari siapa? Dari orang yang tidak bertanggung jawab atas diri dia. Kita bicara kuasa asuhnya kan. Ya, ya. Pada setiap anak melekat pihak lain sebagai pemegang kuasa asuhnya. Kata hukum dan terbenarkan juga dari sudut pandang psikologi, pemegang kuasa asuh utama semestinya ada di orang tua dong. Ya. Orang tua biologis kan. Kalau tidak mampu bisa dialihkan ke kakek, ke nenek. Kalau tidak mampu bisa dipertimbangkan untuk diasuh oleh negara. Makanya ada istilah anak yang diasuh oleh negara. Tapi kemudian anak diberikan kepercayaan penuh untuk memeliharanya, untuk menjaganya kepada orang asing, kepada orang yang tidak memiliki pertalian biologis, kepada orang yang belum diberikan mandat oleh hukum untuk menjaga, untuk mengasuh anak itu. Yang pada sisi ini kan sedikit banyak terkesan paling tidak penyepelean ini. Penyepelean terhadap kemungkinan hadirnya sebuah resiko yang buruk yang sewaktu-waktu bisa dihadapi oleh si anak. Apakah itu persoalan pidana? Oh, bisa saja kan. Pengabaian terhadap hak anak itu juga merupakan bentuk pelanggaran undang-undang. Pengabaian itu nanti Masuk ke pasal misalnya perlakuan salah dan penelantaran. perlakuan salah dan Penelantaran. Apa sih maksudnya perlakuan salah dan penelantaran? Tadi saya katakan, ketika terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak, misalnya hak anak tidak disekolahkan, anak sakit tidak diobati, anak tidak dijaga, anak tidak dijamin keselamatannya, dan seterusnya, maka itu bisa dikategorikan sebagai bentuk penelantaran. Hak anak itu ditelantarkan, diabaikan, dinihilkan, dan pasalnya menggandeng penelantaran dan perlakuan salah. Itu kalau kita bicara tentang pengabaian hak anak ya. Tapi secara umum bisa saja kemudian orang tua masuk dalam situasi ikut andil dalam tindakan pembunuhan terhadap anak. Saya bicara secara umum, tidak secara tendensius bicara kasus per kasus ya. Tapi secara umum bisa saja orang tua menjadi pelaku pidana karena ikut andil aktif melakukan kekerasan terhadap anak, apalagi kekerasan yang berujung pada anak meninggal dunia. Oh, bisa ke situ? Bisa. Tadi saya katakan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak membuat pengecualian. Siapapun itu, termasuk orang tua sekalipun, kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran itu tadi, pidana. Sesungguhnya begitu. Nah, dalam kasus Dante, memindahkan hak asuh anak kepada orang lain ya, yang tidak ada hubungan darah, ini pacarnya. Itu tafsirnya di mana? Di perlakuan salah, pengabaian, atau semuanya bisa saja, tetapi kalau saya berpikir bertingkat, tetapi boleh jadi isu yang paling mendasar adalah seberapa jauh peran orang tua, tanggung jawab orang tua, seberapa jauh orang tua melaksanakan kewajibannya untuk menjaga, memelihara, merawat anak itu, dan melibatkan pihak lain untuk ikut serta dalam menjaga, merawat, melindungi anak itu. Pada aspek ini, tadi saya katakan kalau kemudian hak anak paling tidak terkesan, terabaikan, resiko-resiko buruk yang bisa dialami oleh anak dinihilkan, sehingga orang tua terlalu berspekulasi memberikan ruang kepada pihak lain untuk menemani anak, untuk menjaga si anak, padahal kompetensi pengasuhannya juga tidak, atau paling tidak sangat layak dipertanyakan ya. Kompetensi pengasuhannya sangat layak dipertanyakan, maka paling tidak sudah ada satu persoalan pidana yang boleh jadi perlu diinvestigasi oleh pihak kepolisian di situ. Serpihan-serpihan gambar si ibunya yang ketika foto berapa hari sebelum meninggal tersenyum gitu kan, yang beredar lah ya. Tafsirnya Mas Reza apa? Atau tidak ada kesimpulan di situ? Sebetulnya saya bukan orang pembaca gestur ya. Walaupun saya juga bisa paham, misalnya ketika netizen mempertanyakan ya, kenapa sih kok di tangga Polda Metro Jaya ketika berhadapan dengan awak media, ibu korban ini tidak bercerita tentang kepedihannya yang kehilangan anak. Dia tidak bercerita tentang misalnya masa-masa indah yang pernah dia lalui bersama anak. Dia tidak bercerita tentang bagaimana sakitnya seorang anak yang ditenggelamkan. Tapi pernyataan ibu di tangga Polda Metro Jaya justru terkesan apologetik. Meminta audiens, meminta hadirin, meminta wartawan untuk bisa memahami bahwa dia sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Kesan sepintas lalu, gaya-gaya pernyataan semacam ini kok ya agak berjarak ya. Saya menggunakan kata agak berjarak. Agak berjarak dari seseorang yang baru kehilangan anak gitu. Terkesan lebih sebagai orang yang defensif jadi. Tapi ini subjektif. Subjektif. Toh pada akhirnya
saya harus meluruskan pemikiran saya sendiri paling tidak, bahwa proses hukum tidak tergantung pada gestur manusia. Proses hukum tidak tergantung pada apa yang dikatakan dan dinyatakan serta ditampilkan oleh manusia di depan kamera, tidak. Tapi proses hukum berlangsung pada ada tidaknya dua alat bukti. Pengakuan si anak kepada bapak kandungnya bahwa dia tidak suka berenang, meminta tolong bapaknya ngasih tahu untuk tidak memaksa almarhum Ananda Dante berenang. Fakta ini fakta hukum bukan? Petunjuk barangkali ya. Petunjuk. Ya? Petunjuk paling tidak petunjuk. Karena begini, itu juga tetap multitafsir kan. Seandainya nih ya, anak tidak suka berenang, tapi dipaksa oleh orang tuanya untuk berenang, sampai kemudian anak bisa berenang, bahkan kemudian anak mahir berenang, lebih lanjut bahkan anak berprestasi berenang, maka kita tidak akan menganggap ada persoalan kan di situ. Ya. Jadi orang tua yang memaksa anak berenang tidak serta-merta akan kita anggap sebagai orang yang salah dalam mengasuh anaknya. Tapi persoalan akan terjadi ketika anak tidak mau berenang, orang tua memaksa anak berenang, kemudian terjadi kecelakaan. Pada momen terjadi kecelakaan itulah orang akan bisa saja menyalahkan orang tua, entah ayah, entah ibu, yang sudah memaksa anaknya untuk berenang. Ada kasus yang sebelumnya ada kasus nggak sih? Seperti kasus Dante. Tentang apa? Memaksa anak? Memaksa. Oh banyak. Ingat tidak? Tapi bukan jadi kasus ya. Gita Wirjawan. Seorang menteri, mantan menteri. Dia sangat lihai bermain piano. Kalau ditanya ke dia apakah dia sungguh-sungguh hobi dan minat main piano sejak awal, dia katakan tidak. Awalnya juga keterpaksaan. Dipaksa orang tuanya untuk disiplin bermain piano. Sampai akhirnya kemudian tadi saya katakan bisa bermain piano, mahir bermain piano, dan berprestasi main piano. Kalau kasus yang dipaksa kemudian kecelakaan? Nggak usah jauh-jauh kan. Di beberapa negara barat, memaksa anak makan, kalau kita kan menganggap cekokin itu wajar ya. Di beberapa negara, mencekoki anak makan itu dianggap sebagai physical abuse. Pidana dong, oh pidana. Mencekoki anak pidana. Ya, di negara-negara itu. Nah, kalau kita berpikir analogisnya, berarti memaksa anak berenang pun bisa dianggap sebagai perilaku yang abusive. Apalagi kalau anak sampai meninggal dunia ketika melakukan aktivitas yang sesungguhnya tidak dia kehendaki. Sekarang geser ke pelaku pembunuhan pacarnya. Saya tidak mampu membayangkan kejiwaan orang itu ya. Kang, saya mengatakan begini Kang. Tapi sebatas apa yang diliput oleh CCTV ya. Saya membayangkan orang ini tenang gitu. Ketenangan ketika dimiliki oleh seorang pelaku kejahatan memberikan dasar bagi kita untuk bertanya, ini orang butuh berapa lama ya hingga mencapai titik ketenangan sedemikian rupa ketika melancarkan aksi kejahatan. Butuh proses belajar berapa lama, itu kita terjemahkan menjadi sesungguhnya orang ini punya riwayat melakukan kejahatan tidak sebelumnya. Ya. Dengan kata lain, kita berhadapan dengan seorang pendatang baru, Pemain lama. pemain lama, residivis. Nah, karena itu di beberapa kesempatan saya menyemangati ini teman-teman di Polda Metro Jaya. Coba cek, kalau cek di basis data statistik Polri mungkin orang ini belum pernah tercatat kan sebagai pelaku pidana. Tapi coba cek ke orang-orang sekitarnya. Orang ini pernah tidak melakukan kejahatan. Kejahatan jenis apa dan seterusnya. Untuk menangkap indikasi orang ini sesungguhnya sekali lagi sudah belajar sedemikian rupa untuk menjadi pelaku kekerasan, bahkan pelaku kejahatan. Termasuk ke anak yang juga ada di kolam renang. Di media saya simak bahwa di samping Ananda Dante Ada temannya. ada anak lain. Ada anak lain. Saya tidak tahu anak ini siapa sebetulnya. Tapi mungkin ada juga yang mengatakan anak ini adalah anak dari si tersangka. Coba periksa anak itu tentang tindak tanduk atau perbuatan ayahnya, kalau itu memang ayahnya. Ada tidak riwayat pengasuhan yang disertai dengan kekerasan, apalagi kekerasan yang ekstrim? Karena itulah yang sekali lagi boleh jadi merupakan tanda-tanda bahwa tersangka ini tanda petik sudah belajar menjadi pelaku kejahatan lewat proses pengkondisian sedemikian rupa. Ada orang seperti itu ya? Yaitu? Ini maksudnya yang saya nggak mampu membayangkan kekerasan terhadap anak kayak gitu. Bahwa Indonesia sudah punya undang-undang perlindungan anak. Bahkan
dalam ingatan saya inilah undang-undang yang paling sering direvisi. Itu menandakan kita jangan kaget lagi kan terhadap orang-orang dewasa yang melakukan kejahatan termasuk pembunuhan terhadap anak. Undang-undang sudah baca itu. Karena itulah buru-buru diadakan undang-undang perlindungan anak. Itu satu sudut pandang ya. Sekarang kalau kita bicara psikologi murni. Selama manusia hidup, dia harus menjaga etik. Ini lain soalnya. Selama manusia hidup, dia pasti menjalani proses belajar. Psikologi forensik yakin perilaku biadab manusia, perilaku jahat manusia, perilaku nir-etik manusia itu juga hasil dari proses belajar. Jadi kalau hari ini ada orang yang kemudian lulus dari status pembelajar kemudian menjadi pelaku pembunuhan lewat proses belajar, wajar-wajar saja dari sudut pandang psikologi. Pertanyaannya adalah si pelaku ya punya rasa tega segala macam itu. Biasanya unsurnya apa aja sih yang membuat orang menjadi tega? Baik, kita punya banyak perspektif. Kalau sesaat lalu saya murni bicara belajar sosial, persetan faktor yang lain. Pokoknya manusia bisa menjadi pelaku kejahatan, pembunuhan terhadap anak misalnya, ya dari proses belajar. Dari apa yang dia baca, dari apa yang dia dengar, kemudian dia terinspirasi untuk melakukan pendalaman, penalaran dalam pikiran, lalu dia replikasi dalam perbuatan. Itu adalah siklus yang sangat-sangat wajar. Dalam psikologi ini mazhabnya mazhab belajar sosial. Tapi kalau kita mau bicara yang lebih mendalam, dan mungkin ini yang disukai oleh banyak orang, yang lebih Hollywood gitu ya, yang lebih psikopat gitu, lebih abnormal, maka kita pindah ke mazhab nomor 1, mazhab psikoanalisis. Oh, okay. Kalau kita bicara mazhab psikoanalisis, Sigmund Freud, berarti ada 3 lapis yang lagi-lagi harus kita bicarakan. Traumatic factors, faktor traumatik, kemudian faktor pembiasaan agar efek trauma itu semakin panjang, semakin luas, dan faktor pemicu. Jadi kalau kita mau pakai pendekatan ala mazhab 1 ini, maka sudah teman-teman di kepolisian harus melakukan pemeriksaan hingga jauh ke belakang sana, ke masa ketika tersangka masih sangat-sangat belia. Tapi saya tidak berpikir itu terlalu bermanfaat. Zaman dulu ada Ari Hanggara ya kasus itu. Jangankan zaman dulu, Bang. Sampai sekarang nih setiap kali membayangkan Ari Hanggara yang detik-detik demi detik, menit demi menit mengalami kesakitan luar biasa, itu ketakutan saya masih ada, Bang. Peristiwa itu terjadi ketika saya masih SD. Saya seperti korban tersier. Saya tidak pernah disakiti oleh orang tua. Saya tidak berada di TKP. Saya tidak memiliki hubungan pertalian darah. Tapi sebatas menyimak pemberitaan Ari Hanggara, lalu berimajinasi tentang penderitaan dia, saya turut merasakan ketakutan itu. Tapi hari ini bicara kekerasan terhadap anak, jauh lebih ekstrim. Ya. Di zaman itu jarang. Mungkin banyak tapi tidak terekspos. Paling tidak pada sisinya ada nilai positif sesungguhnya, Kang. Apa tuh? Fakta nih ya, betapapun ekstrim, betapapun brutal, tapi kita sebagai masyarakat mau kan memperbincangkannya. Ya. Tambah lagi, media gencar memberitakannya. Harapan kita otoritas penegakan hukum juga bekerja serius menyikapinya. Sekarang bayangkan, masyarakat, media, otoritas penegakan hukum punya keterpanggilan hati yang sama. Efeknya apa? Masyarakat semoga semakin tercerahkan. Dan mudah-mudahan ujung-ujungnya anak-anak semakin terlindungi. Harapannya begitu. Dalam konteks ini ya, ini kan terjadi di kota besar lah. Ya. Kemudian menimpa, katakanlah orang-orang yang pergaulannya juga tidak terbatas lah, luas lah. Dan terdidik lah. Ya. Berarti kan Undang-Undang Perlindungan Anak ini belum memasyarakat dengan baik dan benar ya? Ya harus kita akui, Kang, peristiwa kejahatan terhadap anak itu menjalar-jalar dalam kesadaran publik sangat cepat. Lewat gawai misalnya. Ya. Tapi siapa sih yang mau berlama-lama baca undang-undang? Siapa sih yang mau berlama-lama
baca atau belajar tentang hukum. Dan siapa pula yang mau mengalokasikan waktu untuk secara khusus berinteraksi dengan otoritas penegakan hukum? Tidak ada tampaknya. Jadi wajar kalau kemudian kegemparan demi kegemparan ya menjadi kunyahan kita setiap hari terkait dengan nasib-nasib anak yang menyedihkan. Sementara melek hukumnya kita relatif tertinggal. Terakhir, bagaimana aparat penegak hukum dalam hal ini polisi menangani kasus-kasus seperti ini? Hitung-hitungan di atas kertas agar efek jera itu muncul ada dua. Selama ini masyarakat selalu bicara, wah harus hukumnya diperberat. Itu tidak salah. Tetapi kalau mengacu pada hasil studi untuk menekan kejadian-kejadian semacam ini, maka polisi terutama harus bekerja dengan memenuhi dua prinsip, yaitu kecepatan dan keajegan, konsistensi. Sekali lagi, hitung-hitungan di atas kertas, kalau mengacu pada hasil studi, selama polisi bekerja cepat dan ajak, mudah-mudahan kasus-kasus kejahatan terhadap anak bisa ditekan. Tapi di sini pula tantangannya. Kecepatan anggaplah iya, tapi konsistensi, keajegan itu jadi lain persoalan. Kenapa yang ini dihukum, yang ini tidak? Oke. Misalnya seperti itu. Nah, bicara konsistensi atau keajegan ini yang saya pikir merupakan isu lama juga bagi otoritas penegakan hukum kita. Tanya terakhir nih. Iya, dari tadi terakhir terus. Ya, terakhir yang kedua. Iya. Terakhir yang kedua. Jangan 3 periode. Terakhir yang ketiga. Terakhir yang kedua. Ini buat si pelaku ya kepuasan apa sih dengan menyiksa? Saya bayangkan, ini pertanyaan kita kemas ulang. Sebetulnya insentif apa sih yang ingin dia dapat gitu kan? Kan kita berasumsi kalau insentif dia dapat, kepuasan dia peroleh. Hal ihwal terkait insentif mengajak kita mundur jauh ke titik 0 km, yaitu apa sih sesungguhnya motif si pelaku. Motif itu hanya ada dua. Motif emosional, berarti berkaitan dengan suasana hati, atau motif instrumental, berkaitan dengan manfaat. Maaf ini, kalau anak yang dihabisi itu adalah anak korban kejahatan seksual, misalnya dia habisi agar bisa, bisa dijahati secara seksual, maka praktis insentif itu ada pada tubuh korban. Betul ya? Tapi saya membayangkan ketika pelaku ini menghabisi korban, dia tidak mendapatkan insentif apapun dari korban sesungguhnya. Berarti masuk akal bahwa motif sesungguhnya dari diri si pelaku, dengan kata lain, insentif yang ingin didapat oleh si pelaku bukan pada korban, tapi pada siapa? Pada pihak lain. Siapa? Oh, silakan saja dicek. Jangan-jangan pada pengasuhnya, jangan-jangan pada keluarganya, atau yang lain lah, terserah. Yang ingin saya katakan, berarti boleh jadi anak ini dihabisi agar pelaku terbuka aksesnya untuk mendapatkan insentif yang tidak berada pada diri korban, melainkan berada pada pihak lain. Anak ini tak lebih tak kurang hanya dipandang sebagai batu sandungan yang menutup akses si pelaku untuk memperoleh insentif tersebut. Jadi ketika batu sandungan sudah disingkirkan, konkretnya anak sudah dihabisi, terbuka sudah jalannya bagi si pelaku untuk memperoleh insentif itu. Insentif yang sekali lagi tidak berada pada diri korban, yaitu korban primer, yaitu si anak, melainkan boleh jadi berada di pihak lain. Silakan diinvestigasi oleh polisi. Makasih Mas Reza. Terima kasih Mas. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 22 menit.